Halo Sobat Dimi, kita gas lagi dah lah profilnya. Seperti biasa juga tolong dibantu komen juga lah. Tolonglah dibantu komen dan juga tolonglah dibantu like agar ini bisa menjangkau teman-teman yang lainnya. Siapa tahu di luar sana masih ada yang belum kebagian nonton dan kebetulan suka gitu kan. Nggak kenal maka tak sayang. Asik pepatah kuno dari guru gua dari SD sampai SMA sampai kuliah pun juga sama. Itu aja pepatahnya. Wah tuh. Oke, ya udah langsung aja kita gaskan. Mereview sedikit dari part sebelumnya. Saat ini gadis Xiaoqiu dia pun menunjukkan aksinya di hadapan para player pemula yang membuat para player pemula mereka pun semua wow angkat tangan melihat aksi dari Xiaoqiu yang sekecil imut namun edan. Tapi di sini untuk Xiaoqiu setelah dia menjatuhkan lawannya Big Boss level 5, tentunya dia mendapatkan sesuatu yang luar biasa karena dia memiliki luck yang sangat tinggi yaitu 9. Dan untuk gadis kecil ini dia pun bingung dengan benda apa yang telah dijatuhkan oleh Big Boss itu. Dan untuk Lu Xiaogi dia pun tahu kalau gadis ini memiliki luck 9 yang artinya dia memang sangat beruntung. Ya, saat mengalahkan bos di kehidupanku yang sebelumnya sama sekali tidak ada satupun player yang mendapatkan drop item seperti ini. Tapi ternyata untuk gadis ini dia mendapatkan sebuah item yang cukup luar biasa. Item yang dapat membuka sebuah plot dunia Tianxuan. Ucap dari Lu Xiaogi. Dan di sini karena memang telah menunjukkan aksinya di hadapan para player tentunya ini juga telah menyelesaikan misi utamanya yaitu memberikan pesona perhatian kepada para player tentang orang-orang yang berasal dari sekte Mo. Dan sekarang Xiaoqiu, apakah kau telah bersenang-senang? Ucap dari Lu Xiaogi. Namun untuk para player yang lainnya mereka pun melihat kalau ternyata ada Lu Xiaogi di tempat ini. Dan mereka tidak menyangka kalau ternyata gadis kecil itu dikirim ke tempat ini hanya untuk bersenang-senang mengalahkan Big Boss level 5. Dan ini adalah hal yang sangat-sangat edan bagi para player pemula. Tapi untuk gadis Xiaoqiu tentunya dia pun mengatakan kalau dia sudah bersenang-senang mengalahkan momon yang ada di tempat ini. Xiaoqiu sudah cukup bersenang-senang Master Sekte. Ucap dari gadis kecil ini. Baiklah kalau begitu ayo kembalilah. Ucap dari Lu Xiaogi yang kini dia menarik Xiaoqiu dengan kekuatan elemen air miliknya yang membuat Xiaoqiu kini dapat terbang melayang naik ke atas sana yang membuat para player yang ada di tempat ini yang melihatnya mereka pun sungguh sangat kagum karena ini terlihat sungguh sangat keren karena dapat menarik seseorang dengan kekuatan spiritual miliknya. Dan untuk Lu Xiaogi setelah dia menarik gadis kecil itu kembali dia pun pulang kembali ke sekte Mo setelah dia menunjukkan aksinya memukau para player pemula. Dan setelahnya untuk Xiaoqiu dia pun menunjukkan kepada master sektinya kalau dia mendapatkan sebuah hadiah drop item. Master lihatlah. Dan untuk Xiaoqiu dia pun tahu kalau itu adalah sebuah pecahan dari soul jadi ataupun pecahan dari sebuah giok. Dan di sini dia juga mendapatkan sebuah notifikasi jika telah mengumpulkan lebih banyak benda-benda ini maka akan memicu plot misi tersembunyi. Wow, ternyata ini memang adalah sebuah pecahan dari giok itu. Lumayan, tapi jika jumlahnya kecil tentunya ini juga tidak banyak berguna. Tapi nantilah setelah berkumpul banyak tentunya ini akan memiliki sesuatu yang berbeda. Ucap dari Lu Xiaogi. Sebelum aku mengumpulkannya sekarang tidak banyak hal yang dapat dilakukan. Tapi ketika di sini dia sedang berjalan, dia pun kembali mendapatkan sebuah notifikasi sistem kalau Lu Xiaogi telah menemukan sebuah hal penting. Apakah dia ingin memulai misi plot utama King Zhou? Wow, apa ini? Sepertinya aku dapat memulai misi ini lebih awal. Ucap dari Lu Xiaogi. Maka darilah ketika dia memilih opsi yes, dia pun mendapatkan sebuah misi yaitu tentang pedang Hades. Dan untuk kemajuan dari misi kali ini adalah 6,7%. Hey, plot utama sudah dimulai, tapi kenapa progresnya tiba-tiba sudah mencapai 6,7? Padahal aku belum ngapa-ngapain, pikir dari Lu Xiaogi. Tapi di sini, Lu Xiaogi dia juga agak bingung karena yang dia tahu di dalam dunia Tianxuan ini terdapat 4 plot utama. Tapi salah satunya adalah King Zhou. Dan dulu ketika aku menjadi seorang player, dari 4 plot utama hanya misi King Zhou lah yang paling kecil yang aku selesaikan dan belum selesai pula masih 70% sekian. Ini agak sedikit tidak masuk akal karena aku belum memulai apapun tapi sudah menjalankan 6,7%. Ada apa ini? Pikir dari Lu Xiaogi. Tapi dia pun berpikir kalau sepertinya ini semua karena aku sebelumnya kan bukan sebagai seorang NPC, sebagai seorang player. Ya, aku ngerti. Ucap dari Lu Xiaogi. Dan dia pun mulai berpikir kalau sepertinya untuk pedang Hades yang sebelumnya dikatakan sebagai pedang itu bukanlah sebuah pedang sungguhan karena itu lebih mengarah kepada sekelompok manusia yang harusnya mereka telah tiada di dunia ini tapi dibangkitkan kembali dan mereka akan membuat sebuah kekacauan, makanya disebut sebagai Hades.
Namun di sini Liu Xiaoqi yang tahu kalau muridnya, salah satu muridnya yaitu Heting yang merupakan salah satu benih iblis. Dia pun berpikir apakah salah satu muridnya ini dia akan menjadi salah satu dari pedang Hades itu. Tapi yang aku tahu ketika mereka menjadi pedang Hades, mereka harus udah koit dulu dan dibangkitkan. Tapi menurutku dia masih hidup, yang artinya tidak mungkin, pikir dari Liu Xiaoqi. Tapi jika muridku dia memang bagian dari tempat itu, bagian plot jahatnya, lantas apa yang harus aku lakukan? Apakah aku akan menghabisi? Tidak, aku tidak melakukannya, ujar dari Liu Xiaoqi. Dan dia juga bertekad untuk dapat melindungi muridnya apapun yang terjadi, termasuk dari orang-orang luar. Dan jika orang lain berani mengusik muridku, maka akulah yang akan turun tangan langsung, ujar dari Liu Xiaoqi. Sedangkan di sisi lainnya, di bagian para player ternyata sudah waktunya bagi mereka untuk keluar dari dalam game ini, karena masa dari CBT juga telah berakhir. Dan untuk para player mereka pun cukup senang dengan trial CBT kali ini, dan mereka hanya menunggu beberapa waktu lagi untuk sekitar 1 atau 2 bulan lagi untuk mengikuti sebuah open beta test secara resmi. Tapi salah satu dari mereka yaitu gadis streaming ini, dia pun agak sedikit kecewa. Sudah mau tutup aja CBT-nya, padahal aku belum bertemu puas dengan Master Sekte lu, ucap dari gadis ini. Tapi di sini untuk para player yang lainnya, mereka pun tahu siapa gadis LAN ini. Hey, gadis streamer Lin, apakah yang sedang kau lakukan? Apa yang kau pikirkan? Apakah kau sedang jatuh cinta kepada NPC? Ucap dari orang-orang ini yang membuat gadis ini dia pun tidak peduli dengan apa yang diucapkan oleh orang-orang ini. Karena sejatinya yang dia lihat, Liu Xiaoqi sungguh sangat tampan. Walaupun dia hanya sekumpulan data, tapi aku nggak tahu lah, aku tak menginginkannya, ucap dari gadis ini. Dan karena memang waktu CBT udah habis, makanya kini para player mereka pun dipaksa logout dari sistem. Dan untuk Liu Xiaoqi yang masih merupakan seorang NPC, tentunya dia dapat melanjutkan hidupnya di dalam game ini. Dan di dalam perjalanan kembali menuju Sektemu, di sini Liu Xiaoqi dapat melihat forum dari para player, dan dia dapat melihat kalau ternyata saat ini Xiaoqiu namanya juga mulai naik di forum para player setelah aksi yang ditunjukkan oleh gadis imut ini. Dan untuk gadis imut ini, dia pun bingung dengan apa yang sebenarnya terjadi, dan ketika dia bertanya dengan Master Sekte, kenapa Master Sekte tiba-tiba aja memanggil namanya, di sini Liu Xiaoqi dia berujar, tidak ada, yang penting kau luar biasa, ucap dari Liu Xiaoqi yang membuat gadis ini dia pun bingung lah. Namun setelahnya, kini ketika mereka telah hampir tiba di Sektemu, di sini Lu Bing dia pun mengatakan kalau dia melihat sesuatu ataupun seseorang yang sedang menunggu mereka. Tuan muda, lihat ada seseorang di pintu masuk, ucap dari Lu Bing. Mendengar hal itu tentunya menotis bagi Liu Xiaoqi, dan ketika Liu Xiaoqi dia melihatnya, ternyata itu adalah seorang gadis yang merupakan gadis menara hewan ini. Dan untuk gadis ini yang melihat Liu Xiaoqi tepat ada di hadapannya, dia dapat melihat kalau ternyata Liu Xiaoqi terlihat memang cukup sangat tampan dan juga mempesona. Master Sekte lu dia sangat luar biasa. Penantianku selama 3 hari di tempat ini benar-benar tidak sia-sia. Dia benar-benar sangat tampan, ujar dari gadis ini. Dan untuk Liu Xiaoqi yang melihat gadis itu, dia pun tahu siapa gadis yang ada di depannya itu. Karena memang ketika dulu dia masih menjadi seorang player, dia tahu gadis ini Xuanji, salah satu dari 12 ketua menara dari menara Heavenly Secret. Dia adalah NPC wanita ke-103 yang paling dicintai oleh para player. Dan alasannya karena memang dia sangat duhai juga, ujar dari Liu Xiaoqi. Bahkan di antara para player mereka juga sangat menyukai gadis ini. Namun untuk gadis itu, ketika dia melihat Liu Xiaoqi datang, dia pun langsung melesat ke atas dan langsung menghadap Liu Xiaoqi. Master Sekte Lu, aku Xuanji, aku telah menunggumu di tempat ini dalam waktu yang cukup lama. Namun untuk Liu Xiaoqi mendengar itu semua, dia pun masih mencoba untuk menganalisa tentang apa yang coba dilakukan oleh gadis ini. Gadis ini, dia mungkin memang tidak terlalu kuat, tapi karena menara Heavenly Secret bukanlah kultivasi biasa, tapi mereka adalah organisasi informasi. Wanita ini cukup hebat dalam berbicara. Dengan beberapa trik dia dapat memberikan sebuah ancaman. Tapi ayo kita lihat dulu apa yang ingin dia lakukan, ucap dari Liu Xiaoqi. Maka darilah di sini Liu Xiaoqi dia berujar, salah satu dari 12 menara Heavenly Secret. Apa alasan Anda datang mengunjungi kami, ucap dari Liu Xiaoqi. Namun gadis ini ketika dia mendengar suara dari Liu Xiaoqi, dia pun makin kesemsem dan dia pun berharap dapat hidup bersama dengan Liu Xiaoqi. Tapi tidak, aku sedang menjalankan misi, kenapa aku malah berpikir yang aneh-aneh? Di sini dia pun berujar, Master Sekte Lu, di bawah perintah dari ketua menara, aku datang untuk berteman dengan Master Sekte Mo. Dan kami menawarkan sebuah hadiah, yaitu giok Heavenly Secret kepada Anda, ujar dari gadis ini yang menunjukkan giok kepada Liu Xiaoqi. Dan dia juga berharap selama
ini berhasil, maka kami akan menjalinkan sebuah hubungan dan aku yakin dengan pesona yang aku miliki, hubungan ini pasti akan tercipta, ucap dari gadis itu. Tapi untuk Shogi, dia pun tahu kalau ini adalah hal yang cukup merepotkan. Giok itu setara dengan kartu VIP. Dengan begitu aku bisa mendapatkan informasi apapun dari menara Heavenly Secret. Dan itu memang adalah hal yang sangat-sangat berguna. Tapi, tidak. Di sini Shogi dia berujar, aku menghargai niatmu itu. Ucap dari Shogi, dalam arti lain dia pun menolak pemberian dari gadis itu dengan cara yang cukup halus yang mengejutkan bagi gadis ini ketika dia ditolak seperti itu. Dan untuk Shogi dia juga berujar, jika tidak ada lagi yang perlu kau katakan, kau boleh pergi. Mendengar dirinya diusir seperti itu, tentunya ini adalah sebuah penghinaan bagi dirinya. Karena mau bagaimanapun sektemu hanyalah sekte kecil dan berani-beraninya mengusik menara secret, dan itu membuatnya berujar, Master Sekte Lu, aku datang ke tempat ini dengan sebuah ketulusan. Dan beginikah cara kau memperlakukan tamu? Ucap dari gadis ini. Ketulusan? Ini terlalu kecil untuk sebuah ketulusan. Apakah kau meremehkan kami? Ucap dari Shogi yang menantang balik, yang membuat gadis ini dia pun tidak menyangka kalau ternyata sekte kecil berani meremehkan menara Heavenly Secret. Dan untuk Shogi, kenapa dia menolak? Karena sejatinya memang aku membutuhkan informasi. Tapi untuk saat ini tidak lagi. Karena saat ini para player mereka telah datang. Dan para player mereka dapat mengumpulkan informasi untuk diriku. Dan aku dapat melihat daftar forum para player. Jadi aku tidak membutuhkan informasi dari menara Heavenly Secret. Ucap dari Shogi, tidak ada gunanya terlibat dengan Xuanji ini. Sedangkan untuk gadis ini, dia pun kesal ketika dia ditolak dan dia berpikir kenapa orang ini dia tidak takut dengan kami, dengan reputasi kami. Bukankah dia hanya berasal dari 100 sekte bawah, bahkan yang paling bawah, dan dia berani menyinggung sekte kami. Apakah dia memiliki sebuah pendukung yang kuat hingga dia berani melakukan hal seperti ini? Pikir dari gadis ini yang mulai ragu bagaimana bisa sekte kecil berani menyinggung mereka. Dan itu membuatnya berujar, Master Sekte Lu, bukankah kau terlalu sering merendahkan bentar Heavenly kami? Yang kami miliki ini bukanlah hanya informasi biasa, dan harusnya kau tahu apa keuntungan yang bisa kau dapatkan. Ucap dari gadis ini. Tapi untuk Shogi, dia tidak peduli dengan itu semua, dan dia malah menantang balik. Benarkah? Kalau begitu, nampaknya sekali kalian juga terlalu meremehkan kami. Ucap dari Shogi, di mana dia juga berujar, menara Heavenly Secret terkenal karena memiliki pengaruh besar di seluruh dunia. Tapi mungkin sekte kami sangatlah tidak penting hingga kalian melewatkan informasi tentang sekte kami. Master Menara Xuanji, tolong kembalilah saja. Kau tidak disambut di tempat ini. Ucap dari Shogi yang membuat gadis ini tambah kami memiliki banyak informasi dan dia menganggap tidak berguna. Kenapa? Kenapa dia berani berkata seperti itu? Dan di sini guys, ini dia juga sadar kalau mereka juga tidak memiliki informasi apapun tentang sekte kecil ini. Karena memang sekte ini terlalu kecil, jadi buat apa informasi banyak-banyak tentang sekte kecil. Tapi ya, karena memang dia membutuhkan informasi itu, maka dari itulah dia akan mencari informasi tentang sektemu untuk dapat menekan sektemu ini. Baiklah, aku mengerti. Aku akan segera mencari tahu tentang semua yang ada di sekte ini. Dan lihatlah, Master Sekte Lu, aku akan kembali. Ucap dari gadis itu. Dan setelahnya, kini Shogi dia pun memasuki sekte. Tapi di sini mereka pun bertanya, apakah sekte menara itu cukup kuat? Ya, bisa dikatakan cukup kuat. Dalam 300 sekte yang ada, mereka paling tidak berada di 100 tingkat atas. Dan di dalam sekte tingkat atas, paling tidak mereka ada di peringkat ketiga. Yang artinya ya, mereka lumayan. Ucap dari Shogi. Tapi untuk gadis kecil ini, ketika dia berpikir kalau sekte itu cuma ada di peringkat 3 dan sektemu ada di peringkat 9, bukan berarti sekte kita lebih besar. Ucap dari gadis kecil ini yang memiliki analogi yang cukup lain. Bahkan dia juga berujar, ternyata sekte mereka lebih lemah daripada sekte kita. Ucap dari gadis kecil ini yang salah mengatur sebuah peringkat. Dan untuk Shogi, gadis ini kenapa cara berpikirnya sama seperti diriku? Ucap dari Shogi. Tapi untuk Luobing, dia pun tahu kalau ini bukanlah hal yang bagus untuk sekte mereka, yang membuat Lu Xiao dia bertanya, dari mana kau tahu? Entah, intuisi wanita aja. Ucap dari gadis ini yang membuat Lu Shogi dia pun bingung lah. Tapi ya sudahlah, karena memang kau juga udah kembali di sini. Lu Shogi dia berujar, sepertinya intuisimu cukup akurat, tapi kau cuma seorang gadis kecil, jadi ya udahlah, tidak perlu banyak dipikirkan. Dan sekarang pergilah dan laporkan kepada mastermu kalau kita udah kembali. Ucap dari Lu Shogi. Tapi untuk gadis ini, dia pun kesemsem karena dia udah dicelek sedikit sama Lu Shogi.
Ya, diculik dikit aja senang banget. Waduh. Dan setelahnya kini Shogi dia pun kembali ke dalam aula dan dia telah ditunggu langsung oleh Dongli dan melihat Dongli telah datang membuat Shogi dia berujar, "Hei, sudah lamakah kau menunggu?" Tidak terlalu lama, ucap dari Dongli. Tapi di sini Shogi dia berpikir kalau Dongli datang karena memang udah mendapatkan laporan dari Lobing. Padahal untuk Dongli sendiri dia udah tahu kalau Shogi datang ketika Shogi mendekati sekte ini. Aku telah merasakan kehadiran kakak sejak dia memasuki gerbang, ucap dari Dongli. Dan dia juga sungguh sangat senang karena kakaknya selalu saja menemui dirinya ketika dia datang ke sektenya, yang artinya setiap dia datang selalu aja dia menemuiku terlebih dahulu. Yang artinya tidak ada sesuatu pun yang dapat menggantikan posisiku di hati kakak, ucap dari gadis ini, termasuk saudari Jiang. Tapi di sini untuk Dongli dan juga ternotis kepada gadis kecil ini, "Hei, kau sudah naik kultivasi kah?" "Yup, tentu saja," ucap dari gadis kecil ini. Lihat kau sepertinya cukup bangga bocah kecil," ucap dari Dongli. Tapi di sini Dongli juga bertanya kepada kakaknya tentang apa yang telah terjadi selama beberapa hari ini. Dan untuk Lu Xiaogi dia pun mengatakan telah terjadi sesuatu yang besar. "Karena saat ini aku telah menerima 30 murid baru," ucap dari Lu Xiaogi yang membuat Dongli dia pun bingung. "Apa? 30 murid baru? Jika sebanyak itu kita tidak punya sumber daya untuk dibagikan kepada murid, Kak," ucap dari Dongli yang panik. Tapi untuk Lu Xiaogi tidak perlu khawatir karena 30 murid itu mereka tidak membutuhkan sumber daya, bahkan mereka juga tidak membutuhkan makan, ucap dari Lu Xiaogi yang membuat Dongli dia pun bingung. Apalagi dia dengar kalau kakaknya ingin menjadikan 30 murid itu sebagai murid pesuruh. Dan untuk Lu Xiaogi, dia pun memang ingin menjadikan 30 murid itu sebagai murid pesuruh dan tidak butuh makan karena mereka semua hanyalah seorang player, ucap dari Lu Xiaogi di dalam hati. Tapi untuk Dongli tentunya dia bingung juga bagaimana caranya dia mengajari 30 orang murid baru itu. Dan tentunya ini akan sangat merepotkan. Tapi untuk Lu Xiaogi dia pun mengatakan tidak perlu dilakukan sesuatu, tidak perlu melakukan sesuatu kepada mereka. Mereka cuma akan bekerja, memanen buah, memetik air, cuci piring, dan juga itu cukup untuk membantu mereka kultivasi. Mendengar hal itu tentunya membuat Dongli dia pun senang. Artinya dia nggak butuh bayar sumber daya dan ada yang bantuin cuci piring, dan itu sudah cukup tentunya membuatnya sungguh sangat senang. Sedangkan di sisi lainnya di menara Heavenly Secret saat ini, gadis Yuanji dia pun mendapatkan ataupun mengumpulkan para pelayannya untuk mendapatkan informasi tentang sekte Mo. Dan jika para playernya ataupun para pelayannya tidak mendapatkan informasi tentang sekte Mo, tentunya mereka akan dihukum berat, ucap dari gadis ini. Dan benar saja, tak lama setelahnya kini para pelayan pun mendapatkan informasi tentang sekte Mo yang membuat gadis Wanji ini mulai membaca tentang informasi itu. Dan dia mendapatkan informasi kalau murid dari sekte pedang yang bernama Chen Xiao pernah mengunjungi sekte Mo. Tapi dia hanyalah seorang murid langsung, ya biasa aja. Bahkan di sini dia pun ternotis ketika dia mendapatkan sebuah informasi kalau ternyata putri dari seorang staff Regen juga pernah datang ke sekte Mo selama beberapa hari. Apakah Master Sekte Lu dia memiliki hubungan dengan Nona Wei? Jika dia adalah menantu dari staff Regen, bukankah ini aku tidak memiliki kesempatan untuk bersama dengan Master Sekte Lu, ucap dari gadis ini yang kesal. Tapi ketika pelayannya pun melihat nonanya ini agak sedikit kesal dan bertanya, langsung digeplak. Gak usah ikut campur, ucap dari gadis ini yang kesal. Tapi di sini, guys, ini dia pun kembali membaca informasi lagi dan itu benar-benar membuatnya sungguh sangat kesal ketika dia mendapatkan sebuah informasi kalau Nona Jianshan ternyata pernah ke sekte Mo. Apa yang sedang dia lakukan di tempat itu? Dia adalah orang yang sangat hebat dan kenapa dia ada di sekte Mo? Bahkan dia juga mendapatkan informasi kalau ternyata Nona Qian telah mendapatkan berkat dari pohon persik 10.000 tahun bersama dengan Lu Xiaogi, yang membuat gadis ini dia benar-benar murka dan dia berpikir apakah gadis Qian itu dia memiliki hubungan dengan Lu Xiaogi? Apakah mereka adalah pasangan? Ucap dari gadis ini yang benar-benar murka. Dan ketika dia lagi baca lebih banyak lagi informasi tentang sekte Mo, dia pun mendapatkan informasi kalau ternyata salah satu tetua dari sekte pedang yaitu Ning Ying memiliki hubungan dengan Lu Xiaogi. Apakah itu benar? Dan ketika dia mendapatkan informasi kalau ternyata hubungan dekat itu berasal dari ibunya Lu Xiaogi dan Bibi Ning, tentunya membuat gadis ini semakin menjadi stres. Dia tidak menyangka kalau ternyata salah satu tetua terkuat yang ada di sekte pedang adalah bagian dari sekte Mo pula, yang membuat gadis ini dia pun berpikir kalau ternyata sekte Mo walaupun cuma sekte kecil tapi itu sangat sulit untuk dapat ditangani karena diselimuti oleh orang-orang kuat, dan ini adalah hal yang membuatnya jadi frustasi. Bagaimana caranya menaklukkan sekte Mo jika sekte Mo dikelilingi oleh orang-orang seperti ini, mulai dari putri Staff Regen, Bibi Ning, murid sekte pedang,
gadis Jian Xinxian. Tentunya itu adalah hal yang sangat-sangat merepotkan bagi Menara Heavenly untuk dapat menaklukkan Sekte Mo. Ya seperti itulah. Dan selesai cerita kita di sini dulu dan sampai jumpa di part selanjutnya. Dan sepertinya untuk hari ini cuma satu ini aja untuk Lu Xiaogi, karena di Kamai gue upload 2 jawaban dan juga 9 to 5. So hari Minggu waktunya gue mau jalan-jalan dulu. Dan sampai jumpa di part selanjutnya. Ini gue buat jam siang sih, jam 2 siang. Dan jam 3 gue ada acara. Ya, sampai jumpa. Bye. Thank you.